Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman yang budiman, dalam kesempatan perjumpaan kali ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada saudara-saudaraku umat muslim yang pada bulan ini dan sudah sekitar 1 minggu ini ada dalam ibadah puasa sebagai bagian dari ritual ibadah sekaligus sebagai bentuk dari spiritualitas dan kesalehan yang memperlihatkan bagaimana puasa itu tidak hanya berbicara tentang aspek batiniah saja, tetapi juga berbicara tentang bagaimana puasa berdampak dalam relasi sosial kita dengan siapa saja orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman yang budiman, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk berdiskusi dan mengaitkan hermeneutik dengan tradisi puasa sebagai laku keagamaan yang sungguh luhur dan sungguh mulia. Setidaknya itu yang diperlihatkan oleh tradisi berpuasa yang saudara-saudara kaum muslim sedang alami dan rayakan dan ikuti dalam bentuk ketaatan kepada Tuhan dan bagian dari kesalehan hidup, ibadah, dan keseharian mereka. Teman-teman yang budiman, sejatinya puasa adalah laku keagamaan yang dapat ditemukan dalam semua agama. Agama-agama Abraham, mulai dari Yahudi, Kristen, dan Islam, sesungguhnya mengenal ritual ibadah puasa. Tetapi yang paling menarik bahwa di dalam agama Islam, ritual puasa itu menjadi bagian yang diperlihatkan, dipertontonkan, dan menjadi laku yang setiap tahun kita semua merasa menjadi bagian dari pengalaman spiritualitas dan kesalehan umat Islam, kendati pun kita bukan orang Islam. Antara lain misalnya saya dan kita semua yang memeluk agama yang lain, tetapi kita merasa berbangga, berbahagia ketika bulan puasa tiba. Setidaknya kita bisa melihat laku spiritualitas dan kesalehan dari saudara-saudari muslim yang betul-betul taat dan memperlihatkan bagaimana puasa itu betul-betul menjadi bagian mereka menahan diri pada banyak hal yang harusnya mereka bisa lakukan, tetapi ketika tiba bulan puasa mereka menahan diri. Tujuannya sangat mulia, yaitu ingin memuliakan Tuhan, tetapi juga ingin melatih diri, melatih keberimanan agar kita bisa keluar dari tantangan-tantangan dan cobaan hidup yang silih berganti terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Antara lain berpantang bicara yang tidak benar, berpantang berpikir yang tidak benar, berpantang bertindak yang tidak benar. Tujuannya agar kita menahan diri dan memastikan bahwa kita bisa menjadi orang yang bisa keluar dari perilaku-perilaku yang tidak baik dalam keseharian hidup kita. Teman-teman yang budiman, ekspresi sosial dari bulan puasa juga bisa kita nikmati sebagai orang-orang yang berkepercayaan lain atau beragama lain. Kita bisa melihat tetangga kita yang solider dan berbagi berkat lewat takjil yang bisa kita nikmati, kita bisa dapatkan dari tetangga-tetangga kita yang berbuka puasa. Atau kita bisa menemukan banyak penjual-penjual, yaitu masyarakat muslim yang setiap jam 3:30 sore mereka sudah membuka lapak-lapak sederhana untuk menjajakan makanan-makanan yang siap dikonsumsi ketika berbuka puasa tiba. Semuanya itu menjadi fenomena sosial, betapa ritual
ibadah puasa itu tidak hanya menjadi milik dari umat muslim, tetapi sudah menjadi kekayaan kebersamaan kita sebagai umat beragama di Indonesia. Saudara-saudara, teman-teman yang berbahagia, ketika saya secara khusus menstudi ketika menulis skripsi tentang pemikiran progresif dari seorang teolog Islam yang bernama Nurcholish Madjid, saya menemukan sebuah istilah penting dalam rangka kita memaknai ritual dan ibadah puasa seperti yang tahun ini dan bulan ini saudara-saudara muslim sedang rayakan dan sedang lakukan. Nurcholish Madjid pernah mengatakan bahwa sejatinya beragama itu bisa disebut dengan al-hanifiyat al-samhah. Hanif al-samhah. Al-Hanif al-Samhah. Apa arti dari Al-Hanif al-Samhah atau Al-Hanifiyah al-Samhah? Nurcholish Madjid hendak mengajak kita kembali kepada fitrah, kembali kepada esensi beragama yang benar. Bahwa beragama yang benar itu adalah upaya yang serius, sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang lapang, yang toleran, yang tidak membelenggu jiwa, yang terbuka, inklusif, dan merangkul perbedaan. Dan itulah sebetulnya cita-cita beragama yang diwariskan dari agama Abraham, mulai dari Yahudi, Islam, dan Kristen. Atau tepatnya Yahudi, Kristen, dan Islam. Bahwa beragama itu sejatinya adalah proses mencari kebenaran. Tetapi dalam rangka kita mencari kebenaran, kita ingin mencari kebenaran yang lapang, yang toleran, yang tidak membelenggu jiwa, yang membebaskan dan memerdekakan kehidupan untuk bertemu dengan siapa saja dalam perbedaan mereka. Tidak membuat kita alergi dengan perbedaan atau merasa bahwa perbedaan itu menjadi musuh yang mengancam kita. Melampaui itu, kita hendak mencari dan menjadi seorang pencari kebenaran yang lapang, yang toleran. Dan itulah esensi dari kita merayakan bersama-sama peristiwa puasa yang saudara-saudara muslim kita sedang lakukan pada hari ini, yaitu dengan kita tidak jadi orang yang merasa bahwa puasa ini milik saudara-saudara muslim, tetapi ini juga menjadi bagian dari spiritualitas dan kesalehan kita untuk sama-sama kita menjadi orang yang melihat tradisi orang lain menjadi bagian dari diri kita, dan kita mendapat, menikmati, menangguk esensi dari hikmat yang terkandung di dalam apa yang namanya kesalehan dalam puasa yang diperagakan oleh teman-teman saudara-saudara kaum muslim. Bahwa dengan puasa kita kembali kepada fitrah. Fitrah sebagai seorang manusia beragama, seorang manusia yang bertuhan, makhluk Tuhan yang mulia, yang mencintai perbedaan, yang mencintai toleransi dalam hidup bersama yang memang terdiri dari perbedaan yang tak terbantahkan itu. Tetapi lewat kesalehan puasa ini kita menemukan esensi beragama yang sejati, yaitu pencari kebenaran. Seorang Al-Hanif al-Samhah yang membagikan pengalaman iman spiritualitas pribadi menjadi milik orang lain. Sehingga pada akhirnya ketika kita menikmati ada saudara-saudara kita di sekitar kita yang sedang merayakan ibadah puasa, tetapi kita dalam sikap hormat dan respek, kita juga belajar bahwa kekayaan hikmat dari puasa itu juga menjadi milik agama-agama lain lewat perilaku sosial yang memuliakan kehidupan, memuliakan kemanusiaan, yang membangkitkan hidup toleran, hidup yang terbuka satu dengan yang lain. Itu saya kira esensi salah satu dari makna kita berbicara tentang puasa sebagai kebersamaan di antara agama-agama yang ada di Indonesia. Selamat berpuasa kepada saudara-saudara yang menjalankannya, dan bagikanlah hikmat dari kekayaan makna-makna puasa bagi kami semua insan beragama yang ada di Indonesia. Demikianlah pertemuan kita dalam kesempatan kali ini, dan nikmati terus channel Hermeneutik sebagai seni memahami, dan kiranya kita bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Sampai berjumpa kembali.